Yahoo, kembali bersama saya Nata Aluduha pada channel Nias Universe. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang sejarah munculnya marga Jamili. Marga Jamili berasal dari marga Duru. Ceritanya begini, menurut penuturan Bapak Amahoita Jamili alias Amabati Jamili almarhum yang pernah bertutur kepada saya. Pada zaman dulu ketika leluhur bernama Duru masih hidup, dia mempunyai saudari perempuan bernama Inada Samili Anaa. Inada Samili Anaa, Duru dan keluarganya tinggal dalam satu rumah. Dari istri pertama dari Duru, dia mempunyai anak 8 orang. Dan istrinya yang pertama itu meninggal dunia. Setelah istri pertama meninggal dunia, dia menikah lagi. Dan dia mempunyai anak dari istrinya yang kedua itu 1 orang anak laki-laki. Sehingga Duru mempunyai anak 9 orang. Dan yang paling kecil adalah dari istrinya yang kedua. Anak-anak yang ke-8 orang dari istrinya yang pertama itu sudah besar. Dan mereka katanya membuat satu tempat yang disebut dengan Osali Nadu. Osali Nadu itu adalah tempat melakukan upacara-upacara adat dan upacara-upacara yang berkaitan dengan kepercayaan. Pada saat pembangunan Osali Nadu itu, setiap hari dari pagi sampai sore, anak-anak dari Duru ini pergi ke lokasi Osali Nadu yang jaraknya 100 meter atau lebih dari rumah mereka. Pada suatu hari kemudian adik mereka yang paling kecil ini ikut juga ke sana untuk melihat-lihat dan bermain-main bersama dengan saudara-saudaranya yang sedang bekerja. Pada suatu ketika kemudian entah apa yang terjadi dalam hati saudara-saudaranya yang ke-8 orang itu. Mereka membunuh adik atau saudara mereka yang paling kecil itu. Mereka menggalinya di bawah tiang dari Osali Nadu itu untuk menyembunyikan jejak. Ketika mereka pulang kemudian ayah mereka Duru menanyakan hal itu kepada mereka. Di mana adik kalian? Di mana saudara kalian yang paling kecil? Lalu mereka menjawabnya, kami tidak tahu, adik kami tidak ikut bersama kami pada hari ini. Duru curiga, mungkin ada yang terjadi, ada yang mereka sembunyikan. Dia menduga-duga, hatinya resah, dan kemudian dalam keresahannya, pada suatu hari, beberapa hari kemudian, dia mendengarkan seorang ibu yang sedang membuai dan menina-bobokan anaknya yang masih kecil. Sambil bernyanyi, ibu itu, tetangga mereka mengatakan, ho sihe dane fauroe cile fauroe. Dia menyanyikan lagu itu untuk menina-bobokan, untuk menghantar anaknya agar bisa tidur. Mendengarkan syair itu, syair lagu itu, nyanyian itu, Duru bertanya-tanya dalam hatinya, apa arti syair nyanyian ho sihe dade fauroe cile fauroe. Wahai engkau semut yang berasal dari tanah, perlihatkanlah yang tidak terlihat, perlihatkanlah yang tersembunyi itu. Dulu memahami hal itu. Ini pertanda bahwa ibu itu bisa jadi mengetahui peristiwa yang menimpa anaknya. Karena itu dia datang kepada ibu itu, tetangganya itu, dan bertanya, apa yang saya bisa lakukan agar saya bisa menemukan di mana anak saya dan apa yang terjadi pada anak saya yang paling kecil. Ibu itu kemudian menyuruhnya untuk pergi melihat di lokasi Osali Nadu itu dan memperhatikan di bawah tiang dari Osali Nadu itu. Ternyata kemudian Duru ke sana dan dia melihat banyak sekali semut
Semut itu, kerumunan semut itu kemudian membawa rambut dari dalam tanah. Duru tidak membongkar lagi. Dia memahami bahwa anaknya sudah dibunuh, dan yang membunuhnya itu bukanlah orang lain. Karena itu ia pulang ke rumah. Lalu ia berbicara kepada saudarinya perempuan, Inada Samili Anaa. Dia mengatakan begini, "Saya dan istri saya akan pergi meninggalkan rumah ini karena rumah ini terlalu sempit buat kita. Biarlah anak-anak saya yang ke-8 orang itu tinggal di sini bersama dengan engkau, saudariku." Nah, tetapi sebenarnya Duru sudah mengetahui bahwa informasi berita tentang kematian anaknya yang paling kecil itu sudah didengarkan oleh saudara-saudara dari pihak istrinya yang kedua itu, atau paman dari anaknya yang paling kecil itu. Mendengar berita itu, pihak paman dari anaknya yang paling kecil itu marah, dan mereka ingin membalas dendam, hendak membunuh anak-anak dari Duru itu yang ke-8 orang. Suatu hari kemudian mereka menyusun rencana ke sana, dan Duru pun meninggalkan rumah itu bersama dengan istrinya yang kedua. Mereka pergi jauh, dan pada saat mereka pergi jauh, datanglah saudara-saudara dari istrinya yang kedua itu, pihak paman dari anaknya yang paling kecil, untuk memburu, untuk mencari dan membalas dendam. Mereka hendak membunuh anak-anak Duru itu yang ke-8 orang. Apa yang terjadi? Bagaimana cara Inada Samili Anaa, saudari dari Duru itu, mencegah supaya anak-anak dari Duru ini selamat? Dia mengambil emas yang dia sudah bungkus dengan kain-kain merah, lalu melempar emas itu melalui jendela atap atau lava-lava. Kemudian dari atas kemudian bertebaranlah emas itu, dan saudara-saudara dari istri Duru yang kedua itu yang berada di halaman mengumpulkan semua emas-emas yang bertebaran di halaman. Ketika mereka mengumpulkan emas itu, mereka terbuai dengan emas itu. Kesempatan itulah yang digunakan oleh ke-8 anak-anak Duru untuk melarikan diri dari rumah melalui pintu belakang. Mereka pergi jauh, sekitar 200-300 meter mereka sudah menjauh dan melarikan diri. Barulah selesai mereka kumpulkan emas-emas tadi yang dilempar di halaman. Mereka masuk rumah, mengobrak-abrik mencari anak-anak Duru, tetapi mereka tidak menemukan lagi karena mereka sudah melarikan diri. Mereka tidak berhasil balas dendam, tetapi dendam itu masih ada dalam hati mereka untuk mengejar dan membunuh anak-anak dari Duru yang ke-8 orang. Mereka kemudian pergi, dan juga anak-anak dari Duru sudah pergi. Suatu hari lagi kemudian Duru bersama dengan istrinya yang kedua itu pulang ke rumah. Dan pada saat itu istrinya yang kedua itu hamil lagi, mengandung anaknya yang kedua. Lalu dia memberikan pesan kepada saudarinya Samili Anaa. Katanya, "Karena anak-anak saya sudah pergi yang ke-8 orang itu, dan istri saya ini saya titipkan kepadamu, wahai saudariku. Dan nanti kalau anakku ini lahir yang masih berada dalam kandungan, lahir, pestakanlah, buatlah pesta khusus untuk dia, dan berikanlah namanya Darono." Semua pesan itu dilakukan oleh saudarinya bernama Inada Samili Anaa. Lahir, dia berikan pesta, dan dia memberikan nama Darono. Tetapi karena anak itu seperti anak kandung dari Inada Samili Anaa sendiri, dia yang mengasuh dan mengurusnya, walaupun juga ada istri dari Amada Duru di situ, tetapi yang lebih banyak mengasuhnya adalah Inada Samili Anaa. Maka ketika besar, anak dari Duru ini menggunakan marga Jamili dari nama Samili Anaa.
Jadi dia tidak lagi menggunakan marga Duru, melainkan nama dari saudari dari bapaknya yang mengasuhnya, yang membesarkannya, yang merawatnya dengan sesungguh hati, sehingga dia menggunakan marga Jamili, Samili Anaa, yang membuang, yang menumpahkan emas. Itulah arti dari Samili Anaa. Bukan memilih, yang memilih emas, tapi yang membuang emas sehingga anak-anak dari Duru itu bisa selamat. Kalau anaknya yang paling terakhir ini menggunakan marga Duru, lalu kemudian ke-8 anak-anak Duru yang sudah melarikan diri ke berbagai tempat agar mereka dapat selamat, agar ketika mereka dikejar maka orang yang mengejar mereka tidak mengetahui, mereka menyamar, mereka mengubah marga mereka. Mereka tidak lagi mengatakan kami adalah Duru atau marga Duru. Mereka menggunakan marga Jebua. Itulah sebabnya ada marga Jebua yang berasal dari keturunan Duru. Jadi mereka menyebar dan mereka menggunakan marga Jebua untuk keselamatan hidup mereka, walaupun mereka sebenarnya dari keturunan Duru. Itulah sejarah singkat bagaimana marga Jamili sekarang terjadi, yang sesungguhnya mereka adalah marga Duru, dan demikian juga marga Jebua yang sesungguhnya ada yang berasal dari Amada Duru. Dan faktor yang menentukannya adalah Inada Samili Anaa. Marga-marga ini kita temukan di Kabupaten Selatan, di Majene, di Toma, di Onolalu, dan di tempat-tempat lain mereka menyebar. Begitulah singkat cerita dari sejarah marga Jamili. Semoga cerita ini dari Bapak Amabati yang dulu saya dengarkan dan saya catat ketika almarhum masih hidup dapat membantu kita. Jangan lupa subscribe dan berikan komentar yang baik untuk channel ini. Terima kasih, ya Om.